menambah ilmu Iya, kan. update kita ya. Benar kok. Bu Titu, terima kasih Betul. sekali ini sama Bu Titu kita ini ya, selalu diundang ya. Iya, Itu nih hebat nih. Hebat Bu Titu memang. Saya selalu bilang terima kasih, terus saya tanya boleh Luar nggak ada biasa yang lain yang hebatnya. ikut, ya. Iya, Hebat. Iya. Ilmunya komplit lagi dari segala segala aspek ya. Iya, Benar kok segala ilmunya industri. betul Mbak Titu. Iya. Alhamdulillah, benar Bu Titu memang. Alhamdulillah. sampai diplomasi ada loh Bu Tari. Iya, betul. Iya, betul. Jadi ilmu kita tambah terus ya, ditambah ilmu sama Bu Titu. Alhamdulillah. Iya. Ya. Dan apa ya, bisa tahu perkembangan dari Ininya ya. diplomat kita luar Betul. biasa. Betul, luar biasa. Betul, memang luar Bu biasa. Siska, di ICBC ada digital banking. Sedang dikembangkan, approval dari Bank Indonesia sudah mulai keluar. Terima kasih banyak, ya sudah mulai disetujui. Ya, jadi Paymentnya ya Bu, kalau Bank Indonesia. tapi izin mobile bankingnya semua juga harus ada dari Bank Indonesia juga, selain OJK. Iya, Ya, jadi dari Iya. OJK nanti OJK merekomendasikan, baru nanti ke BI. Iya, Bu. Oh, iya. Mudah-mudahan tahun ini mulai, makanya saya tanya ke Bu Titu, boleh ada yang lain yang ikut nggak? Ini kan Boleh. untuk ICBC Indonesia kan sesuatu yang baru ya. Kalau kita lihat our parent company sih, kita nggak ada apa-apanya di Indonesia. Ya, mereka udah sangat canggih kan. Iya. Jangan Kita kalah di sama Indonesia. Ganesha sis. Udah betul. internet Terima banking. kasih, Bu. Siapa Ya, dulu di kita harus rootnya? sabar. Iya, Harus kita harus sabar. Yang pagi ini sangat menarik loh Bu. Iya justru itu. Iya. Kalau nggak salah yang inisiasi dulu Presiden ya Bu Lisa ya ini. Iya. Memang bagus ya, sampai nanti seperti kayak bansos itu semua udah nggak usah lagi lah kasih barang gitu loh. Ya. Udah semua dengan digital nanti semuanya udah bisa mereka belanja sendiri gitu. Ya. Jadi nggak fisik. Iya benar. Pertama nggak fisik, juga jumlahnya yang diterima itu utuh sesuai dengan apa yang direkomendasikan juga. Jadi dan juga efisiensi dari tenaga kerja orang itu akan sangat banyak gitu. Iya. Dan kalaupun dibelanjakan udah pasti dibelanjakan kan. Jadi itu dari sisi ekonomiknya sih nggak ada masalah, tetapi pendistribusiannya will be more efficient. Iya. Sekarang masih menuju ke sana, Bu. Iya, betul. Ya, nggak apa-apa, kita never late ya. Selalu kita harus bilang never late. Iya, kita harus positive thinking juga dan optimis, tapi harus bantu Bapak Presiden kita yang punya semangat, tapi kan beliau nggak bisa sendirian, harus didukung oleh semua gitu. Kalau semua ke arah yang sama sih, hopefully lah negara kita luar biasa hebat gitu loh. Iya, betul. Tinggal Gusis kuat mendukungnya Bu Siska sama khususnya dari parent company ya. Iya, our parent company sih siap ya Bu ya. Cuma mereka juga tergantung kesiapan kita di sini. Nah itu ya tugas saya sama kayak Bu Lisa lah, kita yang udah senior nih mempersiapkan SDM ke depan yang lebih baik ya. Sebentar lagi kan kita juga harus lengser juga gitu loh. Jadi saya sih mempersiapkan orang-orang yang memang harusnya siap buat ke depan ya. Gitu loh. Pada saatnya mereka udah harus siap. Maunya sih dari parent company invest semuanya yang runningnya biar orang-orang Indonesia gitu loh Bu. Iya, betul, bagus tuh. Jadi semangat dari Bank Mandiri kita bawa ke sana Bu. Iya bagus, bagus. Jadi Bank Mandiri berkiprah di mana-mana ya Bu. Iya, jadi memperbaiki terus menjadi lebih baik kan. Kalau bisa dipimpin oleh
putra-putri Orang-orang kita. Indonesia. Iya, betul. Dan sebetulnya mereka juga mau begitu. Mampu kok. Mereka, Iya. iya. Kelompok milenialnya banyak, Bu Siska. Banyak milenialnya. Oh, bagus. Iya. Terus sekarang yang penting itu milenial yang sekarang yang kita persiapkan ya Bu Siska ya. Iya, betul. Banyak dan mereka kreatif betul. Iya. Knowledge-nya, Bu. Betul. Iya. Tinggal diarahkan. Ya, betul, tinggal diarahkan. Pak Wesley sudah hadir? Sudah hadir belum ya? Pagi semuanya. Pagi. Pak. Ini mau dipanggil Pak rasanya kok. Rasanya masih muda. Dipanggilnya apa enaknya ya? Mas atau apa ya? Oh, apa aja, nama aja juga nggak apa-apa. Sekarang menteri-menteri aja pada dipanggil Mas yang muda-muda. Gimana kabarnya Pak Wesley? Sibuk terus, udah banyak yang daftar? Ya, kebetulan belakangan ini emang sedikit sibuk ya, karena dalam kegiatan kita membina startup di masa pandemi ini, startup juga banyak yang ini ya, banyak challenge lah mereka. Ya. Jadi kita harus tetap support lah. Iya, itu ada syaratnya ya untuk bisa accepted atau enggak, meskipun sudah registered belum tentu diterima ya untuk dibina. Iya betul Bu, soalnya kita kan accelerator ya, jadi kita ngelihat apakah startup ini atau perusahaan rintisan ini sudah siap untuk diakselerasi pertumbuhannya. Masih perlu kita persiapkan dulu sebelum misalnya kita pertemukan mereka kepada pasar yang lebih besar gitu kan. Iya. Terus industrinya bervariasi ya Pak Wesley ya, Mas panggilnya Mas apa Pak? Ya kalau sekarang ini kita memang industrinya masih bervariasi, tapi mulai tahun ini program akselerator kita akan fokus ke beberapa vertikal dulu, Bu. Jadi salah satunya of course industri keuangan ya, itu yang kita mau fokus dulu. Kedua lalu juga food and agriculture. Karena kan itu kan kekuatan Indonesia juga di agriculture ya. Jadi kita ngelihat banyak teknologi yang bisa ngebantu nge-boost agriculture industri kita di Indonesia. Gitu. Jadi lebih ke fokus. Gitu. Sudah mulai fokus ke beberapa bidang ya. Tapi kalau keuangan dan bisnis relevan dengan sekolah kita. Iya betul. Iya. Mohon perhatiannya. Bapak, Ibu, tamu undangan, dan partisipan yang telah hadir, mohon izin bahwa acara akan kami mulai. Kami informasikan bahwa host akan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, dan kami himbau kepada para partisipan untuk tetap menonaktifkannya, agar kualitas audio selama sesi berlangsung tetap terjaga dengan baik. Adapun pertanyaan-pertanyaan terkait bisa disampaikan melalui fitur Q&A yang di bawah. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Kusumaningtuti Sandrihani Sutyono, SH, LLM, Ketua Indonesia Banking School. Yang terhormat Bapak Wesley Harjono, Founder GK Plug and Play Sandbox Indonesia. Selamat pagi Pak, selamat bergabung dengan Indonesia Banking School. Yang terhormat Honorable Faculty Indonesia Banking School. Yang terhormat anggota Senat Akademik Eksternal Indonesia Banking School. Dan yang terhormat undangan tamu kehormatan Bapak Hender. Yang kami hormati Bapak Dr. Woni Rofianto, ST, MSI, sebagai moderator pada hari ini. Yang kami hormati para senior dan pimpinan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Bursa Efek Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Yang kami hormati Pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Bapak Rizal Ajafarah, Bapak Edi Susanto, dan Bapak Harimurti Gunawan, dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Yang kami hormati pimpinan industri sektor jasa keuangan, pimpinan perbankan, Bank Perkreditan Rakyat, pimpinan lembaga sekuritas dan aset manajemen, pimpinan lembaga keuangan lainnya. Yang kami hormati pimpinan industri jasa lainnya, perusahaan, pimpinan asosiasi fintech, pimpinan asosiasi pendanaan fintech, kantor akuntan publik, dan para pelaku teknologi digital. Yang kami hormati mahasiswa dan dosen Indonesia Banking School, serta mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang menyempatkan hadir pada pagi ini. Perkenalkan, saya Nasyira Amandarusat, mahasiswa akuntansi 2018 Indonesia Banking School. Sebelumnya, izinkan saya membacakan rangkaian acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Foto bersama. 5. Welcoming Notes Ketua Indonesia Banking School. 6. Pemaparan materi oleh pembicara dan tanya jawab. 7. Penyerahan plakat. 8. Penutup. Pada webinar kuliah umum pagi ini, dengan total partisipan hingga saat ini, 347 pendaftar, terdiri dari 61 instansi pendidikan seluruh Indonesia dan 47 instansi terkait keseluruhan pendaftar. Dengan ini, saya akan menyapa beberapa perguruan tinggi yang sudah hadir pada hari ini. Politeknik Negeri Medan, Universitas Bung Hatta, Padang, Universitas Bengkulu, Universitas Jambi, Institut Pertanian Bogor, Perbanas Institut Jakarta, Universitas Sahid Jakarta, Universitas Islam Indonesia Internasional Jabar, Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Mataram, Universitas Nusa Cendana Kupang, Universitas Islam Indragiri Tembilihan Riau, Universitas Tanjung Pura Pontianak Kalbar, Universitas Palangkaraya Kalteng, Universitas Hasanuddin Makassar, dan Universitas Katolik Bela Saleh Manado, dan perguruan tinggi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan
puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara webinar kuliah umum pada hari ini dengan tema Merancang Ekosistem Startup berbasis teknologi digital untuk berkontribusi pada perkembangan ekonomi nasional. Hari ini, Selasa 9 Februari 2021, oleh Indonesia Banking School, The Best Business and Digital Finance Higher Education in Indonesia. Kami informasikan bahwa webinar pagi ini adalah webinar keempat yang diselenggarakan oleh Indonesia Banking School pada tahun 2021 dan merupakan webinar ke-17 di tahun 2020. Mari kita ikuti terus webinar-webinar berikutnya yang juga sangat menarik. Selamat mengikuti. Bapak Ibu para peserta yang kami hormati, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zulfison, SAG, MA. Dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titu, Pak Hasle Wirjono, kemudian para pendengar sekalian peserta webinar pada pagi ini. Semoga acara webinar ini memberikan berkah dan manfaat bagi kita bersama. Untuk itu mari kita menadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang memberikan berkah untuk bangsa dan negara kita ini. Izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu yang beragama selain Islam dimohon untuk menyesuaikan. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pemelihara dan penguasa seluruh alam semesta. Pada pagi yang penuh berkah ini, kami berkumpul di acara webinar ini dengan penuh rasa khusyuk dan tunduk untuk memuji dan bersyukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat-Mu yang tak terhingga dalam acara webinar kuliah umum ini. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk selalu bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu. Berikan kami kekuatan untuk selalu mengerjakan perintah-perintah-Mu. Berikan kami kemampuan untuk selalu menjauhi larangan-larangan-Mu. Dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur. Pelihara kami dari semua keburukan dan bencana. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim. Di pagi yang penuh berkah ini, keluarga besar STI Indonesia Banking School dengan penuh rasa syukur dan bangga mempersembahkan webinar kuliah umum yang disampaikan oleh founder GK Plug and Play Sandbox Indonesia, Mas Wesley Haryono. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami kepada Mas Wesley Haryono yang telah berkenan berbagi ilmu dan pencerahan di pagi ini tentang merancang ekosistem startup berbasis teknologi digital yang akan mampu berkontribusi untuk perkembangan ekonomi nasional. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa menjadikan paparan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Anugerahkan kepada kami semua ya Allah keberkahan dan kemuliaan ilmu pengetahuan sehingga memberikan manfaat untuk bangsa dan negara ini. Ya Allah, berkahi perjalanan hidup kami dengan cahaya ilmu dan budi pekerti. Dekatkan kepada kami cita-cita dan harapan yang ingin kami raih. Lapangkan bagi kami jalan untuk menuju puncak kesuksesan. Mewujudkan insan perbankan yang unggul untuk Indonesia maju. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zulfison. Selanjutnya, foto bersama. Untuk para panelis, tamu undangan, dan para partisipan,
agar menyalakan kameranya untuk dokumentasi webinar kuliah umum pada hari ini. Saya akan pandu Bapak atau Ibu dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Ibu para peserta yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan oleh Ibu Dr. Kusumaningtuti S. Sutiono, SH, LLM, Ketua Indonesia Banking School. Dengan hormat, kami silahkan. Terima kasih Amanda. Saya panggilnya Mas aja ya, masih muda. Mas Wisli Haryono, founder dan managing partner GK Plug and Play Sandbox Indonesia yang kami banggakan. Bapak-bapak, Ibu, tamu undangan yang saya hormati, telah hadir Pak Hendar, Deputi Gubernur Bank Indonesia periode sebelumnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, hadir juga dari pimpinan perbankan, Ibu Lisawati, Ibu Siska, Ibu Din Cahyani, dan juga para komisaris, juga ada hadir Pak Yuno dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga hadir dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Pak Edi Susanto dan Pak Harimurti Gunawan. Juga hadir para senior dari Bank Indonesia dan juga dari OJK, hadir juga kepala-kepala kantor Bank Indonesia dan OJK di daerah, antara lain saya lihat ada Pak Rizky dari OJK Pontianak, Pak Darwisman dari OJK Sulut Manado, dan kemudian ada Pak Tahudin dari OJK Makassar, dan mungkin masih banyak lagi akan bergabung di tengah-tengah kita semua. Dan juga tentu saja para akademisi praktisi, para dosen dan ananda para mahasiswa, baik dari Sivitas Akademika Indonesia Banking School yang tercinta, serta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan Bapak Ibu peserta webinar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu secara virtual pagi ini dalam acara webinar kuliah umum yang dibawakan oleh Mas Wisli Haryono, founder GK Plug and Play Sandbox Indonesia, dengan tema merancang ekosistem startup berbasis teknologi digital untuk berkontribusi pada perkembangan ekonomi nasional. Bapak, Ibu, Ananda, para mahasiswa yang saya muliakan, dengan visi yang baru dari Indonesia Banking School, yaitu menyelenggarakan perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berintegritas, berkualitas, siap pakai, yang berwawasan global di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital, adalah sangat penting untuk membangun sumber daya manusia serta mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi revolusi industri 4.0 melalui pemanfaatan infrastruktur digital serta penguasaan teknologi. Sivitas Akademika Indonesia Banking School dan Sivitas Akademika berbagai perguruan tinggi lain yang dapat hadir pada webinar pagi ini mendapatkan privilege untuk mendengarkan langsung sharing dari founder dan managing partner GK Plug and Play Sandbox Indonesia. GK Plug and Play Sandbox Indonesia ini adalah suatu entitas yang memiliki tujuan untuk menginspirasi para inovator muda untuk dapat berinovasi tanpa batas dengan memanfaatkan teknologi dalam memasuki era digital dan revolusi industri 4.0. Peran entitas ini sangat dibutuhkan, utamanya untuk mendukung ekosistem startup dan bisnis digital di Indonesia. Para mahasiswa sebagai calon-calon generasi penerus
yang dituntut untuk membangun kapasitas berbasis teknologi digital sangat relevan untuk memperoleh update pengetahuan dan informasi mengenai perkembangan yang super dinamis ini. Kreativitas dan inovasi didorong untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan di industri dan di masyarakat, termasuk di dunia keuangan, bisnis, dan perbankan, dengan menggunakan teknologi 4.0. Terima kasih Mas Wesley Haryono atas kesediaannya meluangkan waktu sejenak untuk berbagi dengan kami. Forum yang sebagian besar dihadiri oleh mahasiswa dan dosen dari Indonesia Banking School dan berbagai perguruan tinggi lain di tanah air ini juga sering dihadiri oleh tamu-tamu undangan kehormatan, yaitu para senior di bidang ekonomi keuangan dan perbankan, para akademisi, praktisi, pimpinan sektor jasa keuangan, dan industri lainnya. Hal itu dikarenakan minat dukungan beliau-beliau yang berkesinambungan, serta dedikasinya yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Untuk itu, kami tak henti-hentinya menyampaikan rasa syukur dan hormat kami. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumaning Tuti, Sandri Harmi, Sutiono. Bapak Ibu para peserta yang kami hormati, mari kita ikuti acara utama, yaitu webinar kuliah umum dengan tema Merancang Ekosistem Startup Berbasis Teknologi Digital untuk Berkontribusi pada Perkembangan Ekonomi Nasional, dengan pembicara Bapak Wesley Harjono, founder Plug and Play Sandbox Indonesia, yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Dr. Woni Rofianto, ST, MSI. Sebelumnya, saya akan bacakan CV moderator pada hari ini. Bapak Dr. Woni Rofianto, ST, MSI, merupakan dosen tetap Indonesia Banking School. Menyelesaikan program Bachelor Mechanical Engineering di Institut Teknologi Bandung, program Master dan Doctor of Marketing di Universitas Indonesia, dan memiliki beberapa pengalaman profesional di antaranya Faculty Member Indonesia Banking School, Jakarta, Lecturer Graduate School of Management University of Indonesia, dan Trainer and Consultant Edukasindo Utama Bekasi. Kepada Bapak Dr. Woni Rofianto, ST, MSI, dengan hormat, kami silakan. Ya, terima kasih Saudari Manda selaku MC. Yang terhormat Ibu Dr. Kusumaning Tuti Sandri Harmi Sutiono selaku Ketua Indonesia Banking School, Bapak, Ibu hadirin dan undangan yang terhormat, serta adik-adik mahasiswa dan pelajar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang terhormat, dewasa ini perubahan lingkungan bisnis terjadi secara lebih cepat. Pergeseran teknologi, digitalisasi, perilaku konsumen, dan juga kondisi alam yang senantiasa berubah adalah sebagian dari dinamika dari lingkungan bisnis yang menuntut para pelaku bisnis untuk dapat bergerak secara lebih kreatif dan inovatif. Ditambah lagi dengan adanya kondisi luar biasa seperti pandemi COVID-19 yang sekarang kita sedang hadapi bersama, yang memberikan sejumlah dampak pada pergeseran perilaku masyarakat, kian mengamplifikasi tantangan tersebut dan menuntut para pelaku bisnis untuk bisa bergerak secara lebih lincah lagi. Kolaboratif ekonomis kemudian diangkat sebagai salah satu alternatif solusi terkait dengan sejumlah tantangan tersebut,
di mana berbagai pihak yang berkepentingan saling berupaya membantu dan berbagi di dalam suatu ekosistem untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Sejalan dengan ilustrasi tersebut, hadirin yang terhormat, hari ini telah hadir bersama kita Bapak Wesley Haryono yang akan berbagi ilmu dan juga pengalaman beliau terkait dengan bagaimana merancang ekosistem startup berbasis teknologi digital untuk berkontribusi pada perkembangan ekonomi nasional. Beliau menyelesaikan studinya dari JSFM Business Institute of Philippines di 2003 dan mengawali karirnya sebagai Head of Treasury Department di Sinarmas Bank. Beliau memiliki passion di bidang entrepreneurship. Oleh karenanya, Bapak Wesley Haryono kemudian melanjutkan studinya di Master of Business Administration at Fudan University di tahun 2014. Saat ini, Pak Wesley menjabat sebagai Chief Financial Officer di GAN Consulting Group dan juga tentunya sebagai Presiden Director dari Plug and Play Indonesia. Hadirin yang terhormat, selama webinar berlangsung, kami mengundang untuk dapat menyampaikan pertanyaan melalui menu Q&A pada interface Zoom kita. Dan acara webinar kali ini kita akan selenggarakan kurang lebih hingga pukul 10:15 yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, serta adik-adik mahasiswa dan pelajar sekalian, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita segera memulai webinar kali ini. Kepada Bapak Wesley Haryono, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Dr. Woni dan juga Indonesia Banking School yang sudah mengundang saya pagi ini. Salam sejahtera buat semuanya. Izin saya untuk share screen. Oke. Ya, perkenalkan lagi nih, saya Wesley Haryono, Managing Partner dari GK Plug and Play Indonesia. Izinin saya jelasin sedikit mengenai sejarah dari Plug and Play. Plug and Play itu asalnya dari Silicon Valley, jadi headquarter-nya ada di Silicon Valley. Tahun 90-an itu founder kita di sana, Said Amidi, itu entrepreneur di bidang properti. Dia memiliki banyak sekali properti yang kosong ataupun gudang-gudang yang kosong. Sebenarnya dia ini pedagang karpet di sana karena dia orang Iran. Nah, pada saat itu banyak sekali perusahaan-perusahaan rintisan yang mencari kantor, tapi mereka nggak punya dana. Nah, itu yang menjadi ide pada saat itu untuk Said memulai coworking space. Sebelum coworking space itu menjadi kata yang sangat hype ya di kalangan kita sekarang. Di mana-mana ada coworking space. Pada saat itu belum ada yang namanya coworking space. Jadi startup-startup itu ditawarkan tempat kerja oleh Said Amidi dan juga in return perusahaan-perusahaan tersebut memberi mereka Said Amidi itu saham atas perusahaan yang mereka bangun. Makanya di gambar ini ada Google. Pada saat itu Google masih ada 15 orang bertempat di building kita di Sunnyvale. Seiring berjalannya waktu Google menjadi lebih besar, mereka keluar. Building itu sampai sekarang masih ada dan kita menyebutnya Lucky Building. Karena di building itu ada PayPal, sebelumnya Logitech juga dari sana. Nah, fast forward ke tahun 2006, kita melihat bahwa ada opportunity untuk melakukan pendanaan di perusahaan-perusahaan ini. Karena startup-startup ini juga memerlukan investasi yang cukup besar. Jadi Said Amidi ngelihat, oke, ini juga menjadi opportunity nih untuk saya melakukan investasi ke startup-startup ini. Maka dimulailah apa yang sekarang kita sebut Plug and Play Tech Center di Silicon Valley. Tahun 2012 kita ngelihat, oh startup ini setelah saya beri investasi, mereka perlu ada yang menggandeng tangannya. Ada yang membawa mereka
bertemu dengan korporasi-korporasi besar yang memang memerlukan solusi mereka, bagian pengembangan bisnis mereka. Jadi dari 2012, Plug and Play transformasi menjadi sebuah open innovation platform, di mana kita juga kerjasama dengan ratusan perusahaan-perusahaan besar secara global yang memang mencari inovasi ataupun solusi melalui kolaborasi dengan startup. Tahun 2016 kita sudah memiliki hampir 17 vertikal ataupun program akselerator yang fokus di spesifik industri. Salah satunya adalah industri keuangan, asuransi, supply chain, dan lain-lain. Tahun 2017-2018 kita agresif sekali untuk membangun ekosistem di negara-negara lain. Jadi sampai hari ini kita sudah ada di 36 lokasi secara global. Sudah ada 17 industri, spesifik industri yang kita miliki di bawah Plug and Play, dan ekosistem kita memiliki 34.000 lebih startup. Itu penambahannya 1.500-an per tahun secara global. Jadi Plug and Play Indonesia, mungkin tadi Dr. Woni juga sempat mention sedikit, itu berawal dari tahun 2016 kunjungan Pak Presiden Joko Widodo ke Silicon Valley. Beliau mengunjungi beberapa kantor perusahaan teknologi di sana, of course Google, Twitter, Facebook, tapi yang terakhir adalah Plug and Play, di mana beliau melihat ekosistem yang dibangun oleh Plug and Play di sana sangatlah mendukung inovasi dan juga memberikan pembinaan kepada startup. Pada saat itu tagline kita adalah Silicon Valley in a Box. Jadi pada saat kunjungan Pak Jokowi di headquarter kita di Silicon Valley, beliau melihat, oh ini toh yang namanya Silicon Valley, di mana satu gedung 5 lantai itu berisi orang-orang dari korporasi, dari pelaku startup, dari para investor, dan juga mentor-mentor. Maka dari itu Pak Jokowi mengundang Plug and Play untuk hadir di Indonesia, membantu Indonesia membangun sebuah ekosistem yang dapat mendukung ekonomi digital Indonesia ke depannya. Tahun 2017 kita mulai beroperasi, batch pertama. So far kita sudah mengakselerasi lebih dari 80 startup. Kita sudah melakukan pendanaan kepada lebih dari 25 startup juga. Dan kita kerjasama dengan beberapa perusahaan besar. Mungkin logonya bisa kita lihat, ada Astra International, BNI, BCA, Indo Tambang Megaraya, Nestle, dan juga Sinarmas. Apa sih yang kita lakukan sebenarnya di Plug and Play? Kita menjalankan program akselerator, di mana kita mengakselerasi pertumbuhan perusahaan-perusahaan rintisan ataupun startup berbasis digital. Kita memberikan pembinaan, kita membuka akses kepada pasar, dan kita juga menyediakan mentor-mentor. Kedua, corporate innovations. Itu yang tadi saya bilang, kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, di mana perusahaan-perusahaan ini juga menyadari kalau digitalisasi itu tidak bisa dihindari. Mereka harus cepat-cepat keep up dengan zaman. Namun mendigitalisasi sebuah bisnis proses atau sebuah perusahaan besar itu tidaklah mudah. Memakan banyak sekali cost dan juga waktu. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan besar ini membuka pintu selebar-lebarnya untuk ayo startup yang bisa kolaborasi dengan kita. Bagaimana kita diskusi, atau kadang perusahaan besar itu malah melakukan investasi ke beberapa startup itu karena ada sinergi. Jadi tiga, kita juga melakukan investasi kepada startup-startup karena kita menyadari startup-startup ini juga memerlukan pendanaan, walaupun pendanaan dari Plug and Play itu hanyalah pendanaan awal. Nah, ini yang kita sering setelah drama
startup di Netflix ini jadi semua orang menyadari, oh ternyata ada ya sebuah platform ataupun sandbox itu yang bisa membantu entrepreneur-entrepreneur. Drama itu sebenarnya saya setuju sekali karena menunjukkan bagaimana sebuah ekosistem yang mature, yang dewasa, dapat memberikan support system kepada entrepreneurs kita. Namun sandbox itu luas ya. Plug and play itu hanya salah satu faktor di dalam sandbox itu. Jadi di sandbox itu tidak hanya consist of accelerators, tapi juga incubators, juga corporations, the whole ecosystem itu harus ada di sebuah sandbox. Jadi banyak stakeholder yang harus digandeng. Kalau di drama startup itu kita ngelihat perusahaan besar ada kantor di sana, investor juga ada di sana, mentor ada di sana. Jadi stakeholder untuk ngebentuk sebuah ekosistem itu sangatlah besar. Tapi kuncinya di dalam sebuah ekosistem itu adalah collaborations, di mana stakeholder di sana itu saling berkolaborasi, saling memprovide support system satu sama lain. Jadi ini sekilas apa yang Plug and Play merasa sebuah ekosistem yang essential untuk mendukung ekonomi digital. Kita mulai dari yang paling kiri itu startups. Of course, startups itu perusahaan rintisan yang bergerak lebih cepat dari perusahaan-perusahaan besar, lebih kreatif, dan juga lebih cepat dalam mengeksekusi sesuatu produk. Jadi mereka memiliki teknologi-teknologi yang mungkin lebih maju, yang bisa membantu perusahaan-perusahaan besar ataupun industri. Lalu ada corporations. Corporations juga perusahaan-perusahaan ini yang seperti tadi saya sebutkan, mensupport sebuah ekosistem dengan membuka ekosistem yang mereka miliki. Perusahaan besar itu sudah memiliki ekosistemnya sendiri, tapi alangkah baiknya kalau mereka membuka ekosistem itu, startup itu dapat tap ke dalam dan memiliki pasar yang besar. VC network, of course, startup selalu pendanaan kita juga sering dengar, oh startup ini mendapatkan pendanaan 25 juta US, 10 juta US. Nah itu dalam sebuah ekosistem kita harus memiliki network di mana investor-investor itu siap memberikan pendanaan. Dari sisi government, semua ini nggak akan bisa memberikan support yang full kepada sebuah ekonomi kalau pemerintah juga tidak memberikan andil. Dalam hal ini mungkin kalau dari sisi industri keuangan, regulasinya yang ditentukan, keringanan pajak bagi para investor di bidang teknologi ataupun investasi di startup, itu yang sangat dibutuhkan dukungannya dari pemerintahan. Universitas, startup itu nggak akan ada kalau tidak ada peran universitas. Jadi universitas-universitas itu bisa dibilang perannya sebagai inkubator. Karena mahasiswa-mahasiswa yang tertarik kepada entrepreneurship itu difasilitasi oleh universitas-universitas untuk mulai berkreasi, mulai membentuk sebuah startup perusahaan. Di mana itulah nanti yang akan diakselerasi oleh ekosistem yang dimiliki akselerator-akselerator di luar sana. Strategic partners, industri accelerator seperti Plug and Play, investasi awal dari inkubator ataupun akselerator untuk startup-startup ini bisa mulai. Lalu yang paling penting juga mentors atau advisors yang bisa menggandeng tangan perusahaan-perusahaan rintisan ini. Karena misalnya dari universitas itu hanya diberikan ruang kerja tanpa menyediakan mentor yang siap menggandeng tangan mereka, dan mereka tidak akan bisa membangun sebuah perusahaan karena mereka nggak tahu mulainya dari mana. Bikin PT bagaimana? Produk ini apakah ada pasarnya atau hanya keren? Jadi itu fungsi yang paling penting untuk mentor-mentor di sebuah inkubator ataupun di sebuah ekosistem. Ini sekilas dari ekosistem yang telah kita bangun di Indonesia. Jadi ada
dari sisi media, karena kita melihat startup-startup pada saat mereka mau melakukan marketing ya, reach out ke customer, itu mereka juga tidak memiliki budget yang mumpuni. Jadi kita menggandeng media-media yang bisa meliput mereka, memberikan marketing yang kasarnya gratis ya untuk mereka. Tech community partners juga misalnya dari Amazon menyediakan kredit untuk cloud service-nya, dari Microsoft, dari even IBM juga, infrastruktur co-working space, corporate innovations dari perusahaan-perusahaan besar yang menyiapkan waktunya untuk mentoring, membuka pintunya untuk masuk ke ekosistem seperti Astra, BNI, dan BCA. Pemerintah juga kita kerjasama dengan sebelumnya Bekraf ya, Kemenparekraf, Kominfo, Bank Indonesia, dan OJK. Kita selalu komunikasi karena regulator suka ingin tahu tren di US atau tren di China, even di Singapura, di industri keuangan itu apa. Jadi ekosistem ini bisa membantu, oh ada inovasi di bidang ABC loh. Ini yang bisa mengupdate dari sisi regulator untuk aware ataupun siap nantinya bila ada inovasi semacam itu di Indonesia. Universitas-universitas kita kerjasama untuk membantu. Mayoritas universitas di Indonesia itu udah punya program inkubator. Tapi salah satu kendalanya adalah setelah selesai dari universitas itu, perusahaan-perusahaan rintisan ataupun startup yang dibentuk di inkubator itu nggak tahu mau kemana. Mereka bingung, next-nya apa nih? Sedangkan universitas juga memiliki kapasitas yang terbatas untuk mendukung mereka. Nah, itulah hadirnya accelerator-accelerator di dalam ekosistem itu untuk membantu, oke, setelah kalian punya produk, perusahaan sudah berdiri, mari kita akselerasi pertumbuhan dari perusahaan itu. Mentorship juga, dan juga of course yang tadi saya sebut investment partner dari visi-visi. Ini sekilas saja dari investment portfolio kita, ada N26, ada mungkin teman-teman paling aware dengan Dropbox ataupun PayPal ya. Lalu di Indonesia sendiri juga sudah lebih dari 80. Mungkin yang paling kelihatan itu Sayur Box, itu kalau teman-teman sering belanja sayur lewat online, Sayur Box itu salah satu startup yang kami bina dari awal. Ini saya skip aja. Nah, kenapa sih ekosistem itu penting? Kita melihat, kita selalu mikir Silicon Valley ya, kalau mikirin digital startups, digital company. Tapi Silicon Valley itu hanya nama. Yang mereka ada, kenapa mereka menjadi innovation hub atau innovation center itu adalah ekosistem. Dimulai dari dahulu itu Hewlett Packard, HP, dan juga Intel, dan berkembang sekarang Google, Facebook, Tesla dari sana. Apa yang mereka miliki itu adalah ekosistem. Kenapa mereka bisa membangun sebuah ekosistem yang sangat sangat supporting kepada innovations, itu satu spirit of cooperation-nya. Jadi semangat kolaborasi kalau di Silicon Valley itu sangatlah tinggi. Apalagi mayoritas dari startup itu banyak yang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa dari Stanford ataupun Santa Clara University. Jadi sesama teman-teman satu angkatan ataupun satu universitas itu membentuk startup ataupun sama-sama membentuk sebuah perusahaan, menjadi ada semangat kolaborasi di antara mereka. Professional networks-nya di Silicon Valley, jadi banyak sekali perusahaan yang berkantor di sana, ya dari sisi perusahaan-perusahaan besar itu juga mencari investasi ataupun inovasi-inovasi. Dari situ network-nya terbentuk hanya di Silicon Valley. Lalu prohibited non-compete clause, ini sangat menarik. Ini mungkin cikal bakalnya munculnya Intel. Jadi karyawan-karyawan di sana itu mereka diperbolehkan untuk berhenti dari sebuah perusahaan, lalu membentuk perusahaan yang compete dengan perusahaan sebelum yang mereka kerja.
Jadi ini menurut saya sangat menarik, ini juga menumbuhkan lebih banyak lagi inovasi-inovasi, karena karyawan yang bekerja di perusahaan A misalnya, mereka ngelihat ini perusahaan A manajemen yang nggak bagus, produknya kurang ini, kurang itu, dia melihat ada opportunity di sana, dia berhenti dan membentuk sebuah startup yang menghasilkan produk yang lebih baik dari perusahaan sebelumnya. Culture-nya juga, karena Silicon Valley menjadi sebuah innovation hub yang besar, itu menarik engineers ataupun talent-talent dari India, dari China, all over the world. Jadi even Indonesia, banyak engineers itu yang bekerja di Google, di Facebook, karena melihat ekosistemnya di sana, opportunity yang dipresent oleh Silicon Valley kepada engineers-engineers ini. Itu yang membuat ekosistem di Silicon Valley ini semakin mature. Of course, dari university ya, kita tahu Stanford, membuat Silicon Valley itu sebuah ekosistem yang menjadi panutan kepada kita semua. Kita sering dengar di Indonesia, oh ini akan menjadi next Silicon Valley, atau property developer mengatakan kita mau membangun Silicon Valley-nya Indonesia, atau di Jakarta ada yang namanya Sleepycon Valley di kawasan Sleepy itu karena banyak perusahaan startup berkantor di sana. Tapi apapun itu, it all comes down to the ecosystem yang dimiliki. Kita mau membangun sebuah Silicon Valley di Indonesia nggak mudah, karena Silicon Valley juga memerlukan puluhan tahun untuk membentuk ekosistem tersebut. Indonesia kita sudah mulai, jadi pemerintah juga sudah banyak inisiatif-inisiatif dari Kemenristek, Kemenperin, Kominfo juga, Gerakan Nasional 1000 Startup, mendukung ekosistem-ekosistem. Tapi mungkin sekedar masukan, my personal opinion itu harus lebih digalakan. Karena kita melihat ekosistem di Indonesia ini masih scatter. Dalam artian masih jalan-jalan sendiri-sendiri. Semangat kolaborasinya masih belum ada. Dan salah satu masalah yang kita hadapi adalah ekosistem untuk digital ini masih berpusat di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa itu masih banyak yang belum diperhatikan, atau mungkin masih banyak pelaku-pelaku di industri ini belum melirik sampai ke arah sana. Kalau kita lihat Thailand, salah satu contoh di sini juga melakukan transformasi untuk menjadi ekonomi yang berbasis inovasi. Kita juga sudah mulai, Indonesia juga sudah mulai. Cuma mungkin kita sebagai negara besar, yang paling kelihatan konkret mulainya itu ekosistem itu masih di Pulau Jawa. Nah, kalau ditanya mengenai bagaimana sih startup itu kok bisa kontribusi ke ekonomi, paling simpel aja mungkin kita ngelihat di masa pandemi ini, Gojek, Tokopedia, itu kontribusi sangat besar sekali kepada ekonomi kita di saat pandemi, di mana mal-mal harus tutup, orang nggak bisa belanja, tingkat konsumsi menurun, tapi dengan adanya Tokopedia, Gojek, itu tingkat konsumsi masih bisa dipertahankan, restoran-restoran masih bisa melayani, walaupun tidak ada dine-in, tapi kan food delivery lewat GoFood juga. Jadi teknologi advance yang dihadirkan oleh startup-startup ini, itu akan mendukung sebuah negara yang memang ingin bertransformasi ekonominya menjadi berbasis inovasi. Advance teknologi yang dimiliki startup-startup inilah yang nantinya akan menjadi benchmark kepada industri. Pasar yang baru. Jadi startup ini juga meng-create sebuah pasar yang new markets, atau kadang mereka juga mentransform market-market yang lama itu dengan mengintroduce produk-produk yang berinovatif. Ini juga menjadi sebuah daya tarik kepada perusahaan-perusahaan besar yang melakukan bisnis yang memang sudah di comfort zone. Dengan hadirnya startup ini memaksa perusahaan besar itu untuk perusahaan-perusahaan ini melirik, oke,
there's a new way of doing things. There's more efficient way of doing things. Karena dengan melakukan itu, mereka bisa open up a new markets. Itu kenapa startup ini juga sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Employment, kita mungkin ini nggak perlu dibahas lagi karena kita ngelihat juga dari Gojek, dari 4 atau 5 unicorn yang kita miliki sekarang. Mereka meng-create lapangan kerja yang sangat besar sekali untuk kita, khususnya juga di bidang engineers ya, karena mereka berbasis teknologi. Local impact-nya juga, jadi banyak juga startup itu memiliki impact yang mungkin kalau kita melihat unicorn itu impact-nya lebih ke nasional ya, lebih ke ekonomi Indonesia secara global. Tapi banyak sekali juga teknologi itu membantu komunitas-komunitas kecil kepada orang di kiri kanan kita, di komplek kita. Jadi ini juga yang membantu perputaran roda ekonomi. Attracting multinational seperti yang saya bilang tadi juga corporations itu saya selalu mengibaratkan mereka seperti gajah dan juga startup itu seperti semut. Jadi mereka geraknya karena mereka adalah sebuah korporasi besar, pergerakannya pelan, lambat. Sedangkan startup innovate, execute, rilis produknya. Itu sangat cepat. Jadi perusahaan-perusahaan corporate besar ataupun MNC itu jadi tertarik, mereka merasa saya harus adapt the culture, the startup cultures in order to compete. Jadi mereka harus ngerasa saya harus sedikit berubah cara kerja kita. Dengan innovations yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar ini sangat membantu industri secara broad, dan juga seperti yang tadi saya bilang, dalam ekosistem ini perusahaan-perusahaan yang sudah mapan ini menggandeng startup-startupnya karena merasa daripada saya menghabiskan dana sekian, waktu sekian untuk mengeksekusi sebuah produk atau mendigitalisasi sebuah proses, kenapa saya nggak ajak kerjasama atau melakukan investasi atau bahkan mengakuisisi sebuah perusahaan yang memang sudah punya produknya. Tapi of course tax revenue untuk pemerintah, jadi startup juga bayar pajaknya gede juga ya ke pemerintah. Jadi meng-create revenue stream juga lah untuk pemerintah. As the ecosystem grows, startup grows, dan corporate innovates dan mereka men-generate more revenues, that also equals to more tax revenue to government. Jadi seperti yang tadi saya bilang nih, Sayurbox mungkin yang paling aware oleh teman-teman dari Plug and Play. Mereka sebuah marketplace dengan model farm to table. Jadi mereka kerjasama dengan petani langsung memotong mata rantai di tengah-tengahnya, tengkulak-tengkulak, dan langsung mengirim fresh produce itu kepada end consumer. Ini yang akan memberikan benefit kepada petani-petani kita yang biasanya harga jualnya ditekan oleh para tengkulak dan juga menguntungkan para consumers yang membeli dari supermarket ternyata harganya lebih mahal, sedangkan ini lebih fresh langsung dari petani dengan harga lebih murah. Ini meng-create its own economy ya. Jadi dari sisi Sayurbox juga hanya sebuah marketplace, digital platform, tapi membantu mengimprove ekonomi dari petani dan juga dari secara nasional orang pada saat pandemi nggak bisa ke supermarket, takut keluar, ya, tapi konsumsi ataupun grocery shopping itu tetap happening walaupun kita tidak bisa keluar rumah. Autoclicks ini juga educating mom and pops workshops, bengkel-bengkel pinggir jalan, bengkel-bengkel motor yang belum tersentuh digitalisasi itu diedukasi oleh Autoclicks agar mereka dapat membeli spare parts lebih murah langsung dari prinsipalnya, dan juga mereka dapat melakukan pembukuan yang lebih rapi dan juga punya sistem untuk men-track dari inventories mereka.
dana didik membantu dari sisi mahasiswa yang memerlukan student loan, yang mereka mungkin tidak punya akses ke pendanaan melalui peer-to-peer lending. Plug and Play juga menjalankan corporate accelerator. Jadi dalam artian kita juga melihat kalau adanya tren di mana perusahaan-perusahaan besar itu juga mencoba meng-create ekosistem digital di dalam perusahaan-perusahaan mereka. BCA, Facebook, even Mercedes-Benz, mereka menjalankan program akselerator di dalam corporate mereka. Jadi beda dengan Plug and Play yang kita mencoba membangun sebuah ekosistem kolaboratif ekosistem di mana kita menggandeng beberapa perusahaan besar untuk mensupport ekosistem tersebut, tapi ada juga model ekosistem yang dibangun within its corporate system itself. Jadi mereka trying to innovate dengan engagement dengan startup-startup. Jadi mungkin kalau yang kita bisa rangkum, value ecosystem atau effectiveness of ecosystem itu equals to more startups yang grow. Jadi ekonomi community itu selalu korelasi dengan ekosistem. Sebuah startup ataupun innovations itu tidak akan terjadi bila tidak ada ekosistem yang provide supporting system kepada mereka. Sebuah startup yang dihasilkan oleh sebuah universitas melalui program inkubatornya, kalau tidak ada value chain setelah itu, maka mahasiswa-mahasiswa tersebut eventually akan hanya jadi karyawan. Karena mereka juga membutuhkan dana ya. Mereka juga perlu uang. Mereka nggak bisa minta dari orang tua lagi karena mereka sudah lulus. Nah, ekosistem yang dibentuk itulah yang penting agar memprovide supporting system kepada entrepreneurs kita yang dihasilkan dari universitas ataupun inkubator-inkubator tersebut. Jadi effectiveness of and efficient ecosystem itu sangat diperlukan untuk kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi digital di kemudian hari. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna. Sorry, presentasi saya mungkin tidak kurang bagus. I'm not a good presenter, tapi silakan kalau mau diskusi Q&A. Terima kasih. Terima kasih Pak Wesley, menarik sekali paparannya untuk menginisiasi diskusi kita di pagi ini. Kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak Wesley. Mungkin kita satu persatu ya Pak, biar lebih fokus kita bahasnya. Yang pertama ada dari saudari Anissa Amel nih, mahasiswa IBS angkatan 2017. Ingin menanyakan langsung kepada Pak Wesley melalui cam gitu ya, live. Silakan ini saudari Amel. Terima kasih Pak Rofi. Selamat pagi Pak Wesley dan Pak Rofi. Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Ameliawati, mahasiswa Indonesia Banking School 2017 dan jurusannya akuntansi. Kan Indonesia ini saat ini tuh udah masuk ke era pandemi COVID-19, udah 1 tahun ya Pak, hampir 1 tahun. Nah, bagaimana apakah pandemi ini dapat mengubah model bisnis binaan startup Plug and Play, dan bagaimana strategi dan taktik perusahaan rintisan agar tetap survive dalam periode pandemi ini, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo silakan Pak Wisnu. Ya, kalau bisnis model karena adanya pandemi ini pasti akan ada some kind of tweak ya. Jadi pasti ada perubahan besar ataupun kecil. Tapi dengan adanya pandemi ini, startup itu in order to survive itu mereka harus lebih adaptive to changes. Jadi perubahan sangat besar karena pandemi ini. Startup yang tidak siap untuk pivot ataupun merubah bisnis model ataupun cara mereka melakukan sesuatu, itu pastinya akan gagal. Jadi menurut saya startup itu di masa pandemi ini harus lebih aware to changes
dan juga harus siap untuk pivot 180 derajat. Mungkin aja ada beberapa startup yang memang langsung berubah 180 derajat modelnya, tapi disesuaikan dengan masa pandemi. Oh, apa yang diperlukan? Mereka mengantisipasi customer behavior changes karena adanya pandemi. Lebih digital savvy kah, atau apapun itu. Jadi menurut saya pasti ada perubahan. In order to survive, mereka harus lebih sigap untuk adapt dan juga berani melakukan perubahan. Karena banyak startup founders itu mereka di comfort zone. Jadi jalanin apa adanya. So that is something to be aware of. Iya, jadi kuncinya harus lebih adaptif dan agile gitu ya, kalau bisa saya tangkap nih Pak Wesley. Yes. Oke, baik Pak Wesley, terima kasih. Ini ada pertanyaan kedua disampaikan lewat Q&A dari Ibu Berta Lin ST Indaswasti. Pak Wesley, bagaimana cara startup entrepreneur bisa masuk ke dalam ekosistem untuk mendapatkan berbagai akses yang ada? Ya, silakan Pak Wesley. Ya, mungkin beberapa tahun lalu ataupun pada saat Plug and Play baru datang itu, baru hadir di Indonesia itu sangatlah sulit ya, karena waktu itu baru mulai aja ekosistem Indonesia itu ini terbentuk. Tapi fast forward to today, actually banyak sekali ekosistem yang dapat di-tap. Seperti yang saya bilang tadi, kita juga dari sisi Plug and Play kita kerjasama dengan universitas juga untuk membantu membina startup binaan mereka dari inkubator. Tapi juga banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang meng-create ekosistemnya mereka sendiri. Jadi apabila startupnya kalian itu bergerak di, let's say F&B, Grup Salim Indofood itu memiliki akselerator sendiri, namanya Scala. Gitu. Jadi banyak sekali resources ekosistem yang bisa di-tap sekarang di Indonesia, walaupun it's all scattered ataupun berpusat di Pulau Jawa ataupun Jakarta lah lebih sempitnya banyakkan ya. Tapi banyak sekali ekosistem yang sudah bisa di-tap. Lewat universitas juga bisa, ataupun melakukan research aja, ada beberapa juga accelerators atau incubators, atau bisa reach out ke Plug and Play. We are gladly to help untuk connect ke beberapa stakeholder di dalam ekosistem kita. Itu semoga menjawab. Ya, terima kasih Pak Wesley. Ini kebetulan dari Bu Berta Lin juga hendak nanti meminta kontak dari Pak Wesley karena Bu Lin ini memiliki beberapa binaan startup kira-kira seperti itu. Mungkin nanti dari rekan-rekan panitia bisa membantu ya menyambungkan. Baik Pak Wesley, kita lanjut. Ada penanya ketiga. Ini dari Khairunisa Litmania. Ini hendak on cam ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charnesa Litamania dari Indonesia Banking School, Prodi Manajemen. Pertanyaan yang pertama untuk Pak Wesley, apa perbedaan sandbox di drama Korea dan sandbox di Indonesia? Kemudian kedua, menurut Pak Wesley, startup di bidang industri apa yang memiliki peluang besar dalam menjangkau target market dengan eksposur besar di Indonesia? Terima kasih Pak. Berarti nonton drama startup dong ya. Kalau kita lihat di sana sandbox itu dimulai dari mereka memilih tim, memilih CEO, siapa yang jadi CTO-nya, siapa in charge di marketing. Nah itu sebenarnya bisa dipecah. Pada saat mereka membentuk tim atau membentuk produk, itu ranahnya inkubator. Itu sebenarnya peran dari inkubator-inkubator yang ada di perguruan tinggi ataupun inkubator swasta. Lalu pada saat mereka sudah memiliki tim, lalu memiliki produk dan juga sudah terbentuk PT, itu adalah saatnya bagi perusahaan itu ataupun startup itu untuk terbang, untuk diakselerasi. Itu adalah ranahnya akselerator.
untuk menghubungkan mereka ke market yang lebih besar, perusahaan yang dapat menggunakan produk mereka, atau investor yang lebih besar. Nah, setelah mereka sudah terakselerasi pertumbuhannya, dan baru adalah ranahnya venture capital. Itu adalah investor-investor yang bersedia menginvestasi karena perusahaan ini sudah ada traction, sudah ada market, dan segala macam. Jadi dari inkubator, accelerator, atau sampai ke VC networks itu adalah sandbox. Itu yang ditampilkan di satu pulau itu di drama startup. Nah, sandbox di Indonesia ini mungkin kita selalu di Plug and Play selalu disebut Plug and Play itu sandbox Indonesia. Benar, tapi kita masih ada missing keys-nya di sana, stakeholder-nya. Jadi Plug and Play itu adalah sebuah akselerator di tengah-tengah. Sebelum Plug and Play itu adalah peran inkubator-inkubator dan juga universitas-universitas yang bantu ngebina mahasiswa-mahasiswi yang memang arahnya mau jadi entrepreneur. Siapa yang jadi CEO, siapa yang jadi CTO-nya kalau kita relate ke dramanya. Lalu juga VC networks, visi-visi besar yang memang terhubung ke ekosistemnya Plug and Play. Jadi kalau ditanya bedanya apa sandbox yang di drama itu, the ideal sandbox itu kayak Silicon Valley in the island. It's a big ecosystem. Sedangkan apa yang Plug and Play adalah hanya satu bagian dari sandbox tersebut. Kita masih perlu beberapa stakeholder yang bisa kita gandeng untuk kolaborasi. Gitu. Mungkin jawab pertanyaannya nggak? Ya. Menarik ya Pak Wesley. Oke, mudah-mudahan bisa memuaskan tadi ya pertanyaan dari siswa dari Harunisa. Nah, ini pertanyaan keempat ini ada dari Pak Andi Azhari. Ini jadi alhamdulillah nih, nggak usah saya nanya sudah terwakili dari pertanyaan ini nih Pak Wesley. Ini Pak Andi ini hendak menanyakan, Pak Wesley, bagaimana posisi seorang dosen atau peneliti dalam menghasilkan inovasi dalam satu startup ya? Dikarenakan dosen, terutama yang berstatus PNS, ini tidak memungkinkan untuk menjadi pengusaha secara regulasi. Itu pertanyaan pertama dari Pak Andi. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, seperti apa layanan pra-inkubasi dan inkubasi untuk startup tersebut? Mungkin tadi dikaitkan dengan yang ada dosen berperan di dalamnya. Dan yang ketiga, apakah sudah ada Pak Wesley story dari inovasi yang dihasilkan oleh dosen atau peneliti yang menjadi startup yang berhasil, terutama yang pernah diakselerasi oleh Plug and Play, Pak Wesley. Ini terkait dengan dosen dan peneliti nih berarti. Pertanyaan pertama tadi, sorry, jadi dosen apa? Dosen itu kan tidak boleh jadi pengusaha yang PNS, Pak Wesley, tidak boleh jadi pengusaha. Jadi perannya itu bisa di sebelah mana si dosennya ini? Oke, jadi satu dosen bisa sebagai mentor yang membantu menginkubasi sebuah startup. Tapi kalau ditanya dosen ataupun PNS tidak boleh jadi entrepreneur ataupun startup, kenapa enggak? Kan bisa berhenti aja kerjaan dosennya. Berhenti menjadi PNS, lalu menjadi pelaku startup. Banyak sekali memang saya yang melihat journey of entrepreneurship itu nggak gampang. Itu meninggalkan comfort zone yang kita sudah jalani beberapa tahun, lalu mengambil risiko yang sangat besar, melepaskan salary ataupun fixed income yang kita sudah nikmati beberapa tahun. Kita harus mulai jadi pengusaha, mungkin nggak terima gaji, dan juga mungkin kerja sampai tengah malam, ya kan? Mungkin kadang malah nggak ada uang untuk makan. Itulah perjalanan seorang entrepreneur. Jadi menurut saya tidak ada alasan untuk siapapun itu kalau memang mereka sudah menetapkan kalau saya mau membangun sebuah perusahaan, saya mau membangun sebuah startup, saya mau create something. Jadi mungkin itu Pak, kalau ditanya perannya bisa menjadi mentor, membantu membina para pelaku startup itu, atau jadi full-fledged entrepreneur. Pilihan. Jadi meninggalkan status PNS. Iya. Meninggalkan status PNS jadi entrepreneur gitu.
jadi CEO lah gitu kan. Ini tadi pertanyaannya berikutnya, ada yang sudah success story gitu Pak Wesley. Ada contoh nggak dosen yang mungkin seperti saran Pak Wesley tadi, either dia meninggalkan kedosenannya dan kemudian menjadi sukses begitu Pak Wesley. Nah, oke. Kalau case tadi itu banyak sekali karena globally ya, tapi sadly to say kalau di Indonesia itu kan kita mayoritas founders dari startup, pelaku startup itu adalah anak-anak muda, ya millennials. Tapi kalau kita bandingkan ke Silicon Valley, itu banyak sekali yang ex-researcher, ex-dosen yang memang sangat paham mengenai apa yang mereka mau bangun dan juga melihat ada opportunity bisnis di sana. Mereka mungkin dosen ataupun peneliti, tapi yang saya lihat adalah mereka selalu ada partner yang mengerti dari sisi bisnisnya. Gitu. Karena peneliti ataupun dosen kan selalu mengerti mengenai sebuah subjek, ya kan, melihat oke, ini produknya bagus, tapi seorang partners dalam bisnis itulah yang dapat membantu menjadikan produk atau hasil penelitian mereka itu menjadi sebuah produk yang bisa dijual atau melihat memberikan masukan apa yang bisa diubah agar dapat dijual lebih mahal di pasar. Apakah ada demand-nya di pasar? Jadi ya, memang ada partnership gitu ya Pak Wesley ya. Perlu cari partner yang pas gitu ya. Ya, jadi dalam mendirikan startup itu of course tidak bisa dikerjakan sendiri. Kita selalu pada saat kita melakukan investasi pun kita harus melihat, kita selalu menanyakan timnya mana. Timnya siapa aja, role-nya mereka apa. Karena mendirikan sebuah bisnis itu is not a one man job. Jadi ada yang bertugas meng-create suatu produk, ada yang bertugas men-coding menjadi digitalizing it, ataupun juga CEO yang perannya lebih ke high level strategizing dan jualan lah basically. Jadi peran-peran itu yang memang harus kita cari co-founders-nya. Oke, makasih Pak Wesley. Berarti it's a matter of choice dan juga ya mungkin harus semangat, mantap gitu dan juga perlu ada partner yang pas. Iya. Lalu ada pertanyaan menarik ini Pak Wesley dari Tigran Aslam, ya ini mahasiswa. Kebetulan ini rupanya terlibat ya pada di IBS itu mendirikan Baitul Mal wa Tamwil BMT itu dari koperasi syariah gitu ya, yang tentunya punya tujuan untuk memberikan pembiayaan secara syariah kepada siswa maupun masyarakat yang membutuhkan. Nah, pertanyaannya Pak Wesley, apa sih langkah-langkah awal untuk membangun suatu startup di bidang keuangan digital dan kendala utamanya itu seperti apa? Termasuk salah satunya di sini yang ditanyakan oleh Saudari Tigran ini adalah bagaimana mencegah supaya data pribadi nasabah itu tidak mudah diretas, ya, agak teknik ya. Silakan Pak Wesley. Oke, jadi untuk membangun sebuah startup yang bergerak di bidang fintech itu mungkin saya bisa bilang lebih sulit dibandingkan membangun sebuah e-commerce ataupun marketplace ya. Karena fintech itu highly regulated, jadi komunikasi dengan regulator itu sangat diperlukan dengan BI ataupun OJK dalam hal ini. OJK dan BI both juga udah punya inovasi keuangan divisi inovasi keuangan digital yang dapat menjadi platform untuk teknologi-teknologi baru yang dihasilkan ini jadi pembelajaran untuk dipantau oleh regulator itu. Tapi fintech itu memang dari sisi security karena terkait industri keuangan sangatlah tinggi. Jadi dari sisi cost juga lebih mahal dibanding membangun sebuah startup di bidang e-commerce ataupun marketplace seperti Tokopedia. Ya, berarti tantangannya lebih besar ya Pak Wesley? Untuk di fintech itu lebih besar. Lalu juga engineers yang kita perlukan untuk membangun sebuah fintech itu masih sulit. Karena memang Indonesia bukan hanya untuk engineers yang aware mengenai industri keuangan, tapi in general, engineers talent-nya itu di Indonesia sangat kurang. Apalagi kita punya 4-5 unicorn ini yang bertumbuh sangat pesat dan mereka selalu memerlukan engineers ataupun coders yang bagus.
Jadi itu salah satu kendala tuh kita di startup itu kita mau nyari engineers yang bagus tapi ternyata udah dibajak oleh unicorns kita karena gajinya lebih besar di sana. Nah itu mungkin satu challenge challenge di Indonesia ke depannya lah. Oke, Pak Wesley, ini ada pertanyaan dari panelis, Pak Wesley. Ini akan on cam nih dari panelis. Bapak Dr. Utomo Kayatnan, silakan Pak Kuntoro. Baik, selamat pagi Pak Wesley. Sebelumnya saya terima kasih sharing luar biasa kepada kita ini Pak Wesley. Begini Pak Wesley, kita sadar bahwa kita coba untuk dipercaya oleh ditugaskan oleh Bu Titu untuk membangun inkubator bisnis universitas Pak Wesley. Ya tentunya di sini sebelumnya mungkin saya jadi beberapa pemikiran memang untuk membangun jiwa kewirausahaan anak-anak mahasiswa, apalagi kalau background mereka itu kan dari keluarga yang bukan bukan pengusaha. Jadi untuk mendorong itu memang penuh suatu tantangan karena pengusaha itu kan jatuh bangunnya lebih banyak jatuhnya baru dia menemukan banknya. Jadi untuk menjaga semangat itu memang perlu pemikiran yang pemikiran yang luar biasa. Sedangkan background daripada pengajar sendiri kan juga lebih banyak jiwanya adalah jiwa pengajar, bukan jiwa inovator, kan beda di situ ya, agak-agak beda di sini. Kira-kira ada nggak dari Plug and Play itu punya suatu program untuk kami kan merintis inkubator bisnis ini ya, mempunyai suatu sistem program pelatihan atau gimana, atau pendampingan atau gimana untuk membangun inkubator bisnis yang secara efektif bisa membangun jiwa bisnis entrepreneur muda itu untuk begitu dia lulus punya jiwa entrepreneurnya itu keluar gitu ya, dapat gitu loh ya. Saya setuju tadi disebut oleh Pak Wesley bahwa berbisnis itu tidak sendirian. Memang ada saya punya teman itu yang memang ada yang sudah jiwa bisnisnya dan jadi memang biasa itu, tapi sekarang mereka udah jadi sudah umur, tapi ada kelompok anak muda teman-teman SMA itu bahkan berbisnis misalnya piara jangkrik ternyata 2,5 ton dia per 2 minggu 2,5 ton itu ternyata. Dan ada lagi berbisnis untuk jaringan pengadaan sembako. Omsetnya itu ternyata miliar, 15 miliar itu dalam tempo 10 bulan, 15 miliar. Ya itu memang itu akhirnya saya amati mereka berbisnis ya. Ada yang punya duitnya, ada yang nggak punya waktunya, tapi dia bisa ngerjakan, ada yang bisa punya. Nah, akhirnya intinya adalah tidak sendirian memang berbisnis di awal berbisnis seperti itu. Nah ini kembali lagi mendorong anak muda untuk tidak jadi pegawai, untuk mendorong mereka keluar inovasinya. Misalnya sederhana aja, misalnya dari Serobox itu saya jadi ingat petani kuno yang ada di mana? Ada di Bandung, mungkin Bapak kenal juga itu luar biasa inovasinya. Kemudian ada beberapa yang ada juga yang coba untuk makanan di packaging begitu luar biasa, untuk daging di luar biasa itu ada di teman saya di Pasuruan gitu. Itu luar biasa. Nah, ini jiwa tahan banting itu yang susah Pak Wesley. Pak Wesley pengalaman sekali, jiwa bisnisnya kan ada. Berbisnis itu saya lihat jatuhnya 10 kali, bangun sekali, jatuh lagi 10 kali, kadang belum nyampe 10 kali orang udah terkapar.
uang udah habis. Mensiasatinya bagaimana? Ada yang semangatnya tinggi tapi nggak ada duitnya. Ada yang ada duitnya nggak punya keahliannya. Ya, atau punya pun nekat akhirnya terkapar. Lebih banyak yang terkapar daripada yang ini. Bapak lihat banyak yang kafe-kafe buka yang terkapar banyak. Mereka buka, saya jadi bingung kok ada nggak jalan, banyak yang buka nggak ada pembelinya. Tentulah nggak lama kemudian terkapar. Mungkin dari pengalaman Pak Wesley ini bisa nggak di kiat-kiat bisnis anak muda itu, dan gimana bisa nggak kami inkubator bisnis itu bisa dapat panduan pembinaan dari plug and play. Begitu Pak Wesley. Terima kasih Pak Wesley. Maaf kalau ini mengganggu. Makasih. Oh, enggak. Makasih Pak. Jadi memang kita juga banyak kerjasama dengan inkubator-inkubator ya, karena kita ngelihat inkubator itu salah satu stakeholder yang penting di dalam sebuah ekosistem. Kalau nggak ada inkubator, apa yang mau diakselerasi gitu, nggak ada startup, ya kan? Nah, jadi salah satu yang kita sering melakukan itu adalah biasanya pelaku-pelaku startup founders yang memang sudah lebih maju, sudah lebih dewasa, itu kita hadirkan di hadapan para mahasiswa-mahasiswi yang memang jalurnya adalah entrepreneurship. Misalnya di ITB, di UGM, kita sering melakukan event di mana pelaku-pelaku startup yang memang sudah jalan, sudah mendapatkan pendanaan, itu sharing apa yang mereka lakukan yang gagal. Jadi mereka yang bersiap-siap untuk menjadi entrepreneur itu aware, oke, di luar sana hati-hati mengenai ini, tidak boleh melakukan ini. Gitu. Mungkin itu salah satu program ataupun effort dari Plug and Play sebagai accelerator untuk membantu inkubator-inkubator itu agar menghasilkan startup-startup yang lebih berkualitas gitu, Pak Antoro. Jadi itu, kita bisa provide startup founders, kita co-host events untuk memotivasi mereka, untuk mereka melihat sebenarnya entrepreneurship itu nggak gampang. Jadi memang nggak semuanya itu build untuk entrepreneurship. Jadi pasti ada beberapa yang memang awal-awalnya saya mau jadi seperti Pak Nadiem, gitu. Masuk ke incubator. Tapi pada saat mereka tahu, oke, jadi pengusaha itu nggak gampang. Mereka lebih pilih jadi pegawai. That's fine. Nggak ada salahnya juga. Gitu. Jadi nggak semua orang itu built to be entrepreneur. Tapi dari sisi Plug and Play itu selalu support inkubator-inkubator di universitas ataupun swasta agar kita collaboration-nya ada dan juga membentuk sebuah ekosistem agar mensupport entrepreneurs to be ini agar menghasilkan startup yang berkualitas. Gitu. Iya, terima kasih Pak Wesley. Kebetulan inline dengan pertanyaan Pak Untoro tadi, IPS memang sedang membangun satu inkubator bisnis dan juga kami sekarang membuka konsentrasi entrepreneurship Pak Wesley. Jadi kami berharap mudah-mudahan di kemudian hari Pak Wesley dan Plug and Play bisa mensupport Pak inisiasi dari kami tadi Pak. Pak Wesley, ada beberapa pertanyaan lagi sebetulnya yang disampaikan melalui menu Q&A, tapi sudah diingatkan panitia nih Pak Wesley keterbatasan waktu, jadi saya pilihkan dua saja pertanyaan terakhir yang singkat tapi menarik nih Pak Wesley, ada dua. Yang pertama ada dari Ibu Ayusari Wulandari. Pak Wesley, apakah ada ukuran dari ecosystem value? Ini berarti dari sisi finance ya. Kemudian yang kedua dari Pak Michael Venturi. Pak Wesley, apakah ada strategi untuk membangun startup untuk para entrepreneur di Indonesia bagian timur? Mengingat ada gap yang cukup besar dengan kondisi entrepreneur di Indonesia bagian barat. Ya, dua itu yang terakhir yang kami bisa sampaikan, Pak. Ya, untuk ecosystem value itu mungkin kalau dari itu setiap orang ada cara mengukurnya sendiri ya. Tapi secara garis besar itu value-nya itu bisa kelihatan kalau dari sana terlihat banyak misalnya startup yang berhasil. Jadi
ekosistem Indonesia ini menghasilkan 4-5 unicorns yang kontribusi kepada ekonomi digital ataupun ekonomi Indonesia secara general. Jadi value of the ecosystem itu gampang sekali kita lihat kalau sudah banyak perusahaan-perusahaan berbasis teknologi itu bermunculan yang mendapatkan pendanaan, menjadi perhatian dari investor asing, memiliki pasar yang besar, dan juga kedua jumlah startup itu semakin bermunculan. Jadi kita juga bisa lihat di Indonesia seiring berjalannya waktu, seiring dewasanya ekosistem di Indonesia, startup di Indonesia makin banyak, walaupun banyak yang mati. Tapi that's startups kan, that's entrepreneurships. Dari 1.000 mungkin hanya 1-2 yang bisa benar-benar sukses gitu. Nah, tapi dari situ saja kita sudah bisa mengukur value ekosistem di Indonesia itu seberapa maju sih gitu. Nah, kalau untuk yang pertanyaan tadi yang Indonesia bagian timur ya, itu juga menjadi salah satu perhatian kita dari Plug and Play juga. Kita tertarik untuk masuk ke Indonesia Timur karena kita ngelihat di luar Pulau Jawa itu banyak loh startup, banyak loh solusi-solusi ataupun karya-karya anak Indonesia ini yang sangat solutif dan juga inovatif, tapi belum terekspos atau belum kelihatan. Nah, mungkin dari sisi Plug and Play itu sudah mencari universitas di Indonesia bagian timur itu yang memiliki program inkubator yang dapat kita bantu, kita support, lalu kita bisa mengkonekkan kepada program akselerator yang kita ada ataupun ekosistem yang lebih besar di Indonesia gitu. Oke, berarti salah satu kuncinya adalah mencari hub dari sisi institusi pendidikan tinggi ya Pak Wesley untuk membantu di ya sebuah hub yang ada di sana untuk Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wesley atas sharingnya yang very insightful. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita bersama untuk sama-sama berkolaborasi membangun ekonomi Indonesia. Pak Wesley dan hadirin sekalian, ada beberapa key point yang saya coba rangkum dari sharing yang telah diberikan oleh Pak Wesley. Yang pertama adalah dewasa ini ekonomi berbasis inovasi sudah menjadi hal yang tidak dapat dielakkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan hal tersebut, collaborative activities dalam satu ekosistem adalah satu hal yang sangat penting. Yang ketiga, kampus atau pendidikan tinggi dapat berperan penting sebagai bisnis inkubator, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wesley, yang kemudian akan dilanjutkan oleh bisnis akselerator seperti Plug and Play, guna membantu startup yang sudah lepas dari tahapan bisnis inkubator di kampusnya. Dan yang kelima adalah keberhasilan dari satu ekosistem yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi suatu anteseden atas keberhasilan ekonomi, khususnya yang sedang kita bicarakan adalah ekonomi Indonesia. Baik, demikian Pak Wesley, Bapak, Ibu, Saudara-saudari hadirin yang terhormat, demikian webinar kita kali ini. Masih banyak sekali sebetulnya pertanyaan dan hal yang ingin kita diskusikan, tetapi karena keterbatasan waktu kita mohon maaf dengan sangat terpaksa kita harus akhiri. Terima kasih atas segala atensi dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam webinar kali ini. Semoga kebersamaan kita hari ini terhitung sebagai suatu niatan dan ikhtiar baik, memberikan manfaat dan juga membawa keberkahan bagi kita semua. Saya, Boni Rofianto, selaku moderator undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Woni Rofianto, ST, MSI. Selanjutnya, pemberian plakat secara virtual sebagai tanda terima kasih kepada pembicara dari Indonesia Banking School. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Bapak Wesley Harjono, founder GK Plug and Play Sandbox Indonesia.
Terima kasih kepada pembicara webinar hari ini, Bapak Wesley Harjono, dan juga Bapak Dr. Woni Rofianto sebagai moderator pada kuliah umum pagi ini. Sekali lagi, saya mewakili mahasiswa Indonesia Banking School mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak membagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai generasi muda. Dan semoga di lain waktu Bapak bisa bertatap muka dengan para mahasiswa Indonesia Banking School. Pengumuman, e-certificate dan materi akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah mendaftar. Dengan ini, berakhir sudah webinar kuliah umum pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, tamu undangan, para partisipan webinar kuliah umum, mahasiswa dan pimpinan Indonesia Banking School serta jajarannya, dan mahasiswa dan dosen seluruh Indonesia. Dan sampai jumpa di webinar kuliah umum minggu depan pada hari Jumat 19 Februari dengan pembicara Cleo San Randing, founder dan CEO Pasar Polis Indonesia. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Indonesia Banking School. Saya Nasyira Amanda Rusat, mahasiswi akuntansi 2018 Indonesia Banking School, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Mas Wesley, terima kasih banyak, bagus sekali. Terima kasih. Akhirnya presentasinya jelas. You are a good presenter. Terima kasih Bapak Ibu kehadiran, Pak Hendar terima kasih. Bapak-bapak Terima kasih, Bu semua, Titu, terima kasih banyak Bu Bu Cindy. Lisa. Terima kasih Bu Titu untuk Terima kasih. undangannya. Terima kasih Terima kasih Bu Pak Titu, Rizal. terima kasih banyak. Terima Makasih kasih banyak. Bu Dias. Ya, sukses ya Bu, sukses ya. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Pak Hendar kehadirannya. Sukses Terima kasih. semua. Pak Yuno. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih Pak Gatot. Pamit. Terima kasih Bu Titu, undangannya bagus sekali. Terima kasih. Semoga lebih sukses ke depannya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Titu. Senang sekali bisa tambah ilmunya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.